got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Al-Aksan Nurkiza Ramadhani dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dunia MTCNA. Nah, apa aja sih materi yang bakal kita bahas pada kali ini? Materi yang kita bahas pada kali ini itu ada konsep networking model, TCP/IP model, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link dan physical layer, encapsulation dan decapsulation, dan ada OSI model. Sebelum lanjut nih, aku pengen nanya, kalian udah ada yang tahu belum sih tentang konsep networking model? Aku kasih tahu ya, konsep networking model adalah kerangka referensi yang memecah komunikasi jaringan komputer menjadi lapisan-lapisan terpisah untuk memudahkan pengembangan, pemahaman, dan interoperabilitas antar perangkat dari vendor yang berbeda. Model utama yang digunakan adalah OSI atau Open System Interconnection dan TCP/IP, di mana OSI lebih teoritis dengan 7 lapisan, sementara TCP/IP lebih praktis dengan 4 sampai dengan 5 lapisan. Model OSI dikembangkan oleh ISO pada 1984, membagi fungsi jaringan menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi. TCP/IP adalah model praktis yang digunakan internet saat ini, lebih sederhana daripada OSI dengan 4 lapisan utama. TCP/IP model adalah suite protokol praktis yang menjadi dasar internet modern, terdiri dari 4 lapisan utama yang menyederhanakan komunikasi jaringan dibandingkan model OSI dengan 7 lapisannya. Model ini dikembangkan sebelum OSI dan lebih fokus pada implementasi nyata dengan data mengalir dari lapisan atas ke bawah, atau yang bisa kita sebut dengan enkapsulasi saat dikirim lalu dibalik saat diterima. Nah, di lapisan TCP/IP itu ada 4 lapisan tersendiri, yaitu application layer adalah menangani aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS, bertanggung jawab atas format, data, dan antarmuka pengguna. Yang kedua ada transport layer, memastikan pengiriman data end-to-end menggunakan TCP untuk koneksi andal dengan pengakuan atau UDP untuk cepat tanpa jaminan. Ketiga ada internet layer atau network layer, mengelola alamat IP, routing, dan fragmentasi paket, protokol utama IP, ICMP, dan ARP. Keempat ada network access layer, atau yang bisa kita sebut juga dengan link dan physical layer, menggunakan fungsi fisik dan data link OSI menangani transmisi bit melalui Ethernet, Wi-Fi, ataupun kabel. TCP/IP application layer. Dalam model TCP/IP application layer, atau yang bisa kita sebut juga dengan lapisan aplikasi, adalah lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan kita sebagai pengguna. Jika lapisan bawah sibuk mengurus kabel dan alamat IP, lapisan ini sibuk melayani aplikasi yang Anda gunakan seperti browser, email, ataupun aplikasi chat. TCP/IP application layer itu memiliki fungsi utama, yaitu lapisan aplikasi bertanggung jawab menyediakan protokol komunikasi bersama dan metode antarmuka untuk host dalam jaringan. Ia meneruskan permintaan pengguna ke lapisan transport tanpa mengatur transfer data host ke host yang ditangani oleh lapisan bawah. Protokol di sini mendukung tugas seperti berbagi file, login terminal jarak jauh, dan pengiriman file. Di application layer itu ada 4 protokol utama, yaitu HTTP atau HTTPS untuk akses web, ada FTP untuk transfer file, SMTP, POP3, IMAP untuk pengelolaan email, dan DNS penerjemahan nama domain ke email. TCP/IP transport layer. Pada TCP/IP model transport layer itu adalah lapisan kedua dari atas yang bertugas mengatur pengiriman data antara dua perangkat secara end-to-end ataupun dari sumber langsung ke tujuan. Lapisan ini memastikan bahwa data dikirim dengan benar, urut, dan lengkap antara aplikasi pada perangkat yang berbeda.
TCP/IP Transport Layer memiliki fungsi utama yaitu lapisan transport membagi data dari lapisan aplikasi menjadi segmen, menambahkan nomor port sumber dan tujuan untuk multiplexing, serta memastikan pengiriman berurutan dan bebas kesalahan melalui mekanisme seperti ACK pada TCP. Ia juga mengelola flow control agar pengirim tidak membebani penerima serta congestion control untuk menghindari kemacetan jaringan. Pada sisi penerima, ia merangkai ulang segmen dan meneruskannya ke aplikasi yang tepat. Protokol utama dalam transport layer itu hanya ada dua saja, yaitu TCP atau yang bisa kita sebut juga dengan Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi ataupun yang bisa kita sebut juga dengan yaitu terhubung kepada koneksi internet. Dan yang kedua itu ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah protokol yang tanpa koneksi. TCP/IP Network Layer. Lapisan jaringan ataupun network layer dalam model TCP/IP juga disebut juga dengan Internet Layer. Bertanggung jawab atas pengalamatan logis dan penurutan paket data antar jaringan yang berbeda. Lapisan ini menerima segmen dari lapisan transport, membungkusnya menjadi paket IP, serta memastikan pengiriman dari host sumber ke host tujuan melalui router. TCP/IP Network Layer memiliki fungsi utama yaitu lapisan ini menangani logical addressing menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi host secara unik di seluruh internet. Ia melakukan routing dengan menentukan jalur terbaik melalui jaringan serta fragmentation jika paket terlalu besar untuk media transmisi tertentu. Dukungan protokol tambahan seperti ICMP untuk pelaporan kesalahan dari ARP untuk resolusi alamat MAC juga menjadi bagiannya. Protokol utamanya yaitu ada 4, yaitu ada IP atau yang bisa kita sebut juga dengan Internet Protocol, pengalamatan dan pengiriman paket tanpa koneksi. Ada lagi yaitu ICMP adalah diagnosis kesalahan jaringan, dan ARP penerjemahan IP ke MAC address, dan ada lagi IGMP yaitu mengatur komunikasi multicast. Addressing atau pengalamatan adalah metode atau mekanisme untuk memberikan identitas unik pada suatu lokasi, perangkat, atau data sehingga dapat ditemukan dan diakses oleh sistem. Bayangkan addressing seperti sistem alamat rumah kalian. Tanpa alamat yang jelas, tukang pos tidak akan tahu kemana harus mengantar surat. Begitu juga komputer, data tidak akan sampai ke tujuan jika tidak ada alamat yang sangat tepat. Di addressing itu ada IPv4 dan IPv6. IPv4 itu adalah Internet Protocol versi 4. Terdiri dari 32 bit angka biner yang ditulis dalam 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan titik. Yang contohnya itu ada 192.168.1.1 atau 172.217 dan 1.94.95. Dan ada IPv6 atau Internet Protocol version 6. Terdiri dari 128 bit yang ditulis dalam 8 kelompok angka heksadesimal atau angka dan huruf A sampai F yang dipisahkan titik 2. Contohnya kalian bisa baca sendiri soalnya saya ya begitu. Cukup kecil tulisannya. Dan yang kedua itu ada routing. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat yang disebut router. Router bertindak seperti polisi lalu lintas atau GPS yang mengarahkan data agar sampai ke tujuan dengan cara yang paling efisien. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberikan contoh tentang routing dan addressing. Nah, ini saya sudah membuat kerangka kecil untuk kita jadikan sebuah contoh ya, untuk kita jadikan sebuah contoh routing tadi. Nah, balik lagi pada materi yang tadi, addressing itu adalah pemberian nama ataupun pemberian identitas pada masing-masing PC. Nah, jadi pada PC masing-masing PC ini saya sudah berikan IP addressnya sendiri-sendiri yaitu
ada 192.168.20.3, ada 192.168.20.2, ada 192.168.10 dan titik 3, dan ada 192.168.10 dan titik 2. Nah, kita langsung saja kita coba kirim pesan ini ya, dari PC 4 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful. Jadi, kita tuh sudah bisa berhubungan dari PC 4 ke PC 3 ini dengan cara mengirim data itu. Nah, routing itu tadi ada apa sih? Pengiriman data ya. Nah, di sini pengiriman datanya itu melalui switch, lalu switch dilanjut ke router, router langsung ke switch lagi, nah switch langsung turun ke PC. Mungkin seperti itu saja contohnya. Kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut ke TCP/IP data link dan physical layer. Dalam TCP/IP model, data link layer dan physical layer sering digabung menjadi satu lapisan yang disebut juga dengan network access layer. Namun, jika dijelaskan seperti pada model OSI model, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pada data link dan physical layer memiliki 3 protokol utama, yaitu Ethernet, Wi-Fi, dan PPP. TCP/IP data link layer adalah lapisan network menggunakan alamat IP untuk rute global, lapisan data link menggunakan MAC address atau alamat fisik untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal yang sama, misalnya dalam satu gedung ataupun dalam satu ruangan. Kedua, ada physical layer. Lapisan fisik ini adalah lapisan paling nyata karena berhubungan langsung dengan perangkat keras dan transmisi sinyal mentah. Tugasnya adalah mengubah bit data dari 0 dan 1 menjadi sinyal fisik. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation atau yang bisa kita sebut juga dengan proses pengiriman. Proses ini terjadi di perangkat pengirim bergerak dari lapisan atas atau application ke lapisan bawah atau physical. Setiap lapisan menambahkan informasi kontrolnya sendiri yang disebut dengan header. Kedua, decapsulation atau proses penerimaan. Proses ini terjadi di perangkat penerima bergerak dari lapisan bawah atau physical kembali ke atas atau application. Penerima akan melepas header satu persatu untuk membaca data asli. Nama dari TCP/IP pesan dan nama dari TCP/IP. Application layer itu ke data, transport layer dari data ke TCP lalu ke segmen atau datagram, network layer dari data ke TCP ke IP lalu ke IP packet, data link layer dari data TCP IP di header plus detailer lalu ke frame. Yang terakhir ada OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang diciptakan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO pada tahun 1984. Model ini bertujuan untuk menstandarisasi cara berbagai sistem komputer berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan. Sebelum ada OSI, setiap perusahaan teknologi memiliki standar komunikasinya tersendiri, sehingga perangkat dari merek A seringkali tidak bisa berbicara dengan perangkat merek B. OSI hadir sebagai bahasa universal agar semua perangkat bisa terhubung. OSI model itu terdiri dari 7 struktur lapisan OSI, ataupun yang bisa kita sebut juga dengan layering. Model OSI membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tugas spesifik dan melayani lapisan di atasnya sambil menerima layanan di lapisan di bawahnya. Ada 1. Physical layer atau lapisan fisik. Lapisan terbawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras dan transmisi sinyal. Kedua, data link layer atau lapisan tautan data, menangani pengiriman data antar dua perangkat dalam jaringan yang sama. Ketiga, network layer atau lapisan jaringan, bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar jaringan yang berbeda, ataupun bisa kita sebut juga dengan routing. 4. Transport layer atau lapisan transport,
Memastikan data terkirim dengan benar dari ujung ke ujung atau end-to-end. 5. Session layer, lapisan sesi. Mengelola percakapan antar aplikasi. Keenam, presentation layer atau lapisan presentasi. Bertindak sebagai penerjemah data. 7. Application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Mungkin sebegitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya berbicaranya kurang jelas atau apa. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah semuanya.